Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini, Hani akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan yang Mengundang Malapetaka. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Kisah ini menceritakan tentang seorang kakak beradik yang rela bekerja di negeri seberang untuk merubah nasib keluarganya. Namun ternyata uang yang selama ini mereka kirimkan kepada sang ibu telah digunakan oleh kakak sulungnya untuk berfoya-foya bersama anak dan istrinya. Bahkan jatah harta warisan yang diberikan oleh almarhum ayahnya dirampas oleh sang kakak sulung dengan dalih untuk biaya pengobatan sang ibu. Dek Widya, tanah jatahmu dari bapak kami pakai dulu ya untuk biaya berobat ibu. Penyakit ibu semakin parah, harus dioperasi secepat mungkin. Widya mengernyit membaca pesan dari Kak Wulan Suswati, kakak iparnya. Bukan masalah tanah yang dijual, tapi ini sudah kesekian kalinya dia menjual tanah warisan bapak dengan alibi pengobatan ibu. Entah kenapa, kali ini Widya tak percaya begitu saja. Setiap bulan ia selalu mengirim uang cukup banyak untuk biaya berobat dan biaya makan ibu. Bahkan ia sering memberi lebih untuk anak-anaknya Kak Wulan dan Bang Farhan. Selama bekerja di negeri orang, ibu memang tinggal bersama abang sulungnya. Sedangkan Widya dan adik bungsunya pergi merantau ke negeri orang demi mengubah nasib lebih baik. Minggu ini kontrak kerjanya habis. Tabungannya juga sudah cukup banyak untuk membeli rumah minimalis di kampung. Sedangkan adiknya, Adi, 2 bulan lagi kontrak kerjanya habis. Widya, tadi Kak Wulan WhatsApp aku. Dia minta uang 10 juta untuk biaya pengobatan ibu katanya. Emang ibu belum sehat? Aku telepon ibu, nomornya gak aktif. Pesan dari Adi, adik Widya, membuatnya semakin terkejut. Baru saja Kak Wulan meminta izin untuk menjual tanah warisan milikku, tapi ternyata dia juga meminta uang cukup banyak pada Adi. Seperti ada yang gak beres. Batin Widya bertanya-tanya. Widya memang gak memiliki ponsel canggih untuk memantau sosial media Wulan, karena ia lebih memilih untuk menabung daripada menghamburkan uang untuk membeli barang yang gak penting. Sore kita bertemu ya di kafe dekat rumah majikan kakak, pesan Adi lagi. Setelah mengiyakan ajakan Adi, Widya kembali meletakkan ponselnya di kamar, lalu melanjutkan tugasnya membersihkan dapur. Beruntung ia mendapatkan majikan yang baik dan begitu menghargainya, meskipun ia hanya pembantu. Widya, kamu gak mau perpanjang kontrak aja? Nanti aku sendirian kalau gak ada kamu, celetuk Mika, babysitter anak majikannya. Widya menghela nafas pelan. Aku sudah 2 kali perpanjang kontrak. 10 tahun sudah aku bekerja di sini. Aku rindu ibu, Mika, lirihnya. Mika menyandarkan punggungnya di dinding. Kamu pernah ceritakan punya ipar namanya Wulan Suswita? Tanya Mika lagi, seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Widya mengangguk, seraya melanjutkan mencuci piring. Iya, kenapa? Tanyaku balik. Widya melirik sekilas. Mika tampak mengeluarkan ponsel canggih, keluaran terbaru dari saku bajunya. Gadis muda itu memang selalu foya-foya setiap gajian. Dia mampu membeli semua barang yang dia inginkan karena gak punya tanggungan di kampung. Iparmu itu baru beli mobil keluaran terbaru, padahal katamu kan kakakmu cuma kuli bangunan, ucap Mika seraya menunjukkan foto Wulan berdiri di depan mobil. Widya terfokus dengan rumah megah di belakang mobil. Sudah jelas itu rumah peninggalan orang tua Kak Wulan yang sudah direnovasi. Rumah gubuk itu kini menjadi istana di kampung. Jelas ia masih mengenali rumah itu karena pohon beringin di samping rumah masih berdiri kokoh di sana. Apa uang penjualan tanah selama ini? Tanah siapa yang dijual? Tanya Mika bingung. Widya menggeleng. Hampir saja dia keceplosan. Tak lama terdengar suara tangis Baby Lucy, anak majikannya, mengalihkan perhatian Mika, membuat Widya bernafas lega. Kalau benar Kak Wulan dan Bang Farhan menjual tanah warisan hanya demi merenovasi rumah dan membeli mobil, mereka keterlaluan. Apa jangan-jangan uang yang aku dan adik kirim
Setiap bulan juga gak pernah diberikan pada ibu. Memikirkannya membuat emosiku naik. Awas saja kalau semua itu benar terjadi. Gak akan tenang hidup mereka, batin Widya menerka-nerka. Sore itu Widya bertemu dengan Adi. Suasana kafe sangat lenggang. Adik lelakinya itu sibuk dengan ponselnya. Wajahnya tampak serius. "Ada apa?" tanya Widya. Adi menatapnya tajam. "Kak, kok gak bilang kalau tanah peninggalan bapak dijual semua?" "Loh, katanya Bang Farhan sudah dirundingkan sama kamu. Kakak mah ngikut aja kalau buat kebaikan ibu," saut Widya. Adi memberikan ponselnya ke arah Widya. Matanya membelalak melihat foto ibu. Tubuh yang dulu segar dan berisi kini tampak kurus tak terurus. Bahkan daster yang beliau kenakan sudah tak layak pakai. "Sejak pagi aku mencari tahu tentang ibu. Beruntungnya salah satu teman SD-ku ada yang baru saja pulang ke kampung. Dia bertemu dengan ibu sedang membersihkan kebun milik Juragan Jamal," jelas Adi dengan mata berkaca-kaca. Mereka gak menyangka ibu diperlakukan bak babu oleh anak dan menantunya sendiri. "Kak Wulan selama ini selalu meminta uang 10 juta. Katanya untuk biaya berobat ibu yang semakin parah. Tapi kenyataannya ibu sehat-sehat saja. Bahkan kata Riko, ibu gak pernah memegang uang kiriman kita sepeser pun. Ibu juga gak tinggal bersama Kak Wulan, tapi kembali ke rumah peninggalan bapak," kata Adi menutup wajahnya. Tak lama terdengar isak tangisnya. Hati Wulan terasa diremas mengetahui kezaliman Kak Wulan dan Bang Farhan. Harta warisan telah membutakan mata hati mereka. Gak puas menjual tanah peninggalan bapak, mereka berusaha memeras keringat Widya dan Adi untuk memenuhi gaya hidupnya. "Bahkan rumah itu juga sudah tergadai," lirih Adi lagi, seraya mengusap kedua matanya. "Astaghfirullahalazim," kata Widya dengan ekspresi terkejut. "Ibu gak bisa dihubungi. Ternyata karena ponselnya disita sama Kak Wulan." Mata Widya membelalak. Begitu takutnya kejahatannya terbongkar sehingga ponsel jadul milik ibunya turut disita. "Keterlaluan. Lihat saja setelah aku pulang mereka gak akan bisa lagi tersenyum bebas," batin Widya. "Jadi menurut kakak kita harus gimana?" tanya Adi lagi, seraya menatap Widya. Widya mengendikkan bahu. "Entahlah, semua sudah terlanjur. Uang hasil penjualan tanah pun pasti sudah mereka habiskan. Kalau diminta kembali, pasti mereka mengelak," sahutnya. Adi mengangguk, seraya menyeruput minuman miliknya. Biarlah untuk saat ini, adiknya gak perlu tahu rencana yang sudah ia susun. "Kamu gak punya Facebook, Di?" tanya Widya. Adi menggeleng. Berarti dia masih belum tahu tentang postingan Kak Wulan. "Lusa kakak pulang. Kamu di sini jaga diri ya. Jangan kabarin mereka kalau kakak pulang, biar jadi kejutan," ucap Widya sebelum pamit pulang. Karena jam keluarnya sudah hampir habis. Dalam waktu setengah jam, ia harus sudah ada di rumah. Hari yang ditunggu tiba. Sesampainya di bandara, Widya tak langsung pulang ke kampung. Ia menitipkan barang-barangnya di tempat temannya, lalu berangkat ke kampung Wulan. Jarak kampung Kak Wulan dan kampung ibunya memakan waktu 1 jam, cukup jauh. Widya juga sudah membeli smartphone untuk memantau aktivitas Wulan di sosial media. Hari ini dia mengadakan acara arisan di rumah. Pasti dia memakai uang hasil jual tanah warisan untuk berfoya-foya. Setelah ini, gak ada lagi foya-foya. Kalian harus merasakan sakitnya pembalasanku, gumam Widya. Widya menatap rumah Wulan dari kejauhan, tampak ramai. Matanya menyipit, menatap wanita tua, terbungkuk-bungkuk, membersihkan sisa makanan milik anak-anak. Sesekali wanita tua itu terbatuk-batuk, tapi tangannya tetap cekatan, membersihkan kotoran di halaman rumah Wulan. Perlahan Widya berjalan mendekat. Betapa terkejutnya dia mengetahui wanita tua itu ternyata ibunya. Beliau diperlakukan layaknya babu oleh menantunya sendiri. Pakaian ibunya begitu lusuh penuh tambalan, berbanding terbalik dengan pakaian Wulan yang bersih dan terlihat mahal. Mata Widya memanas melihat ibunya terduduk kelelahan. 10 tahun gak bertemu, ia pikir dengan merantau ke negeri orang bisa merubah nasib ibunya. Tapi ternyata
ibunya disiksa oleh anak kandungnya sendiri. Widya berjalan ke arah pintu utama rumah Wulan. Emosinya begitu memuncak. Tak ada yang mengenalinya, terlebih pakaiannya bak sosialita, tak seperti Widya kampungan yang dulu mereka kenal. Widya memakai dress pemberian majikannya, dengan rambut dikerli, wajahnya dipoles make up tipis. Saat ia masuk, mereka yang semula sibuk bercanda, mendadak hening. Mereka menatap Widya dari atas sampai bawah, tentu saja terpesona dengan barang-barang branded miliknya, meskipun barang itu bekas majikannya. "Maaf, kamu siapa ya?" tanya Wulan. "Tak mengenaliku ya?" sinis Widya seraya melepas kacamata. Wulan membelalakan matanya. Dia tampak salah tingkah menatap Widya. Kemudian ia kibaskan rambutnya, seraya menatap sekeliling rumah Wulan. "Gubuknya sudah berubah jadi istana ya?" celetuk Widya. Wulan semakin gelagapan. "Itu motor bebek di garasi sudah berubah wujud. Jadi Pajero ya? Hebat. Pakai pesugihan atau meras uang saudara?" sinir Widya. Teman-temannya Wulan tampak bingung. "Loh, mbaknya nggak tahu ya? Jeng Wulan ini punya usaha batu bara di Kalimantan," saut wanita bertubuh tambun dengan penampilan seperti mak gombreng, terlilit emas. Sontak saja Widya tertawa lepas. "Usaha batu bara ya? Laki cuma kuli bangunan, ngakunya pengusaha. Entar kebongkar kedoknya, malu loh," ejeknya. Wajah Wulan berubah merah padam, menahan malu. "Dih, mbak ini sirik ya? Atau jangan-jangan mbaknya istri simpanan Farhan?" celetuk salah satu ibu, seraya menatap Widya sinis. Widya menyeringai. "Oh iya, saya lupa. Kenalkan, saya Widya, adiknya Farhan, sekaligus anak kedua dari wanita yang sejak tadi kalian suruh-suruh bak pembantu," ucapnya lantang, membuat wajah Wulan semakin keruh. "Bohong," pekiknya panik. "Akui saja, kekayaanmu ini hasil dari menjual tanah warisan milikku dan Adi. Gak usah ngelak demi menuruti nafsu hedonmu," ejek Widya, seraya melipat tangan di depan dada. Widya menunggu kakak lelakinya yang masih bersembunyi di dalam kamar. Entah gimana reaksinya nanti bertemu dengannya. Apalagi sejak dulu dia begitu takut dengan Widya karena lengannya pernah dia pelintir sampai tulangnya geser. Dulu dia berani mencuri uang ibunya. Tentu saja Widya keluarkan jurus karatenya. Apalagi sekarang berani menipunya. Tentu saja hidupnya gak akan selamat, meskipun dia bersembunyi di balik batu. "Maumu apa, Widya?" pekiknya emosi. "Mauku kembalikan semua uang penjualan tanah," bentak Widya. Tak lama bahunya seperti disentuh seseorang. Saat Widya berbalik, rupanya sang ibu berdiri di belakangnya dengan air mata berurai. "Widya," ucapnya serak. Widya tersenyum, seraya membawanya ke dalam pelukan. Wanita yang begitu ia muliakan, ia hormati, tapi dengan teganya mereka menyakiti ibunya. Widya?" Widya menyeringai. Suara orang yang ia tunggu akhirnya muncul juga. Rupanya dia tak tahan mendengar keributan di bawah. Wulan Suswati semakin histeris. Terlebih teman-temannya mempertanyakan tentang Kak Farhan. "Loh, Jeng Wulan, katamu suamimu lagi urusan bisnis di luar kota. Kok tiba-tiba ada di rumah?" celetuk mak gombreng, si toko emas berjalan. Widya lepaskan pelukannya pada sang ibu, lalu menatap ke arah Kak Farhan yang membeku. "Hai, kakakku tercinta. Gimana? Sudah puas kan ya? 5 tahun bersandiwara?" Setelah ia telusuri bersama Mika, rupanya gaya hedon Kak Farhan dan Kak Wulan sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya setelah kepergian mendiang bapaknya dan tanah warisan sudah dibagikan. Tanah milik Kak Farhan sudah terjual sejak awal pembagian, entah uangnya untuk apa. Wajah Kak Farhan berubah pucat pasi. "Kenapa? Kaget ya?" ejek Widya. Baru ia ingin melangkah mendekati Kak Farhan, mendadak Kak Wulan kesurupan. Dia mengamuk, membanting apa saja yang ada di dekatnya. Apa penghuni pohon beringin merasuki tubuhnya? Kasian, batin Widya bertanya-tanya. Widya menyeringai melihat teman-teman Wulan yang sibuk merekam kegilaannya bersandiwara kesurupan. Betapa kasian
Bukannya ditolong, malah diviralkan oleh teman-temannya sendiri. Widya melangkah mendekati Farhan, kakaknya yang tampak ketakutan. Kemana perginya keangkuhan lelaki itu? Dia yang selama ini menindas ibu tanpa ampun. Apakah dia lupa bahwa dirinya lahir dari rahim ibu? Atau mungkin saja dia sebenarnya lahir dari rahim seekor musang? Kenapa? Kaget ya? Ejek Widya. Tatapan matanya sinis menusuk. Farhan hanya menunduk. Jemarinya memainkan cincin-cincin emas yang berkilau di jarinya. Widya menghela nafas panjang. Di negara orang, dia banting tulang tanpa henti. Bahkan mengabaikan perawatan diri. Tapi di sini, Farhan malah menghabiskan uang kirimannya untuk perawatan dan gaya hidup mewah. Dasar benalu. Dengan gerakan cepat, Widya meraih tangan Farhan dan mencopot cincin-cincin itu dengan kasar. Laki-laki haram pakai cincin emas, bentaknya. Dek, mau kamu apakan cincin kakak? Tanya Farhan panik. Ini hakku, karena dibeli pakai uangku, ketus Widya seraya menarik kalung emas yang melingkar di leher Farhan. Langkahnya kemudian menuju Wulan yang masih berteriak-teriak histeris. Apa dia pikir Widya akan ketakutan? Oh, tidak semudah itu, Wulan. Dengan sigap, Widya menarik tangan Wulan, melepas perhiasan yang melingkar di jemari dan lengannya. Kalung berlian yang seharga puluhan juta itu pun disambar, membuat Wulan semakin histeris. Kembalikan punyaku, pekik Wulan. Loh, sudah sadar? Orang kesurupan kok bisa sadar saat barangnya diambil? Widya menyindir dengan nada sinis. Tatapan Widya beralih pada tumpukan uang di meja ruang tamu. Dengan cepat, uang-uang itu diraupnya. Ini semua hakku, bahkan rumah dan mobil ini pun hakku, karena dibeli dengan uangku, bukan uang kalian. Salah satu tamu bertubuh tambun membuka suara. Mbak, itu uang arisan kami, katanya setengah protes. Widya menatapnya tajam. Minta saja lagi pada Wulan. Aku hanya mengambil apa yang memang milikku, jawabnya ketus. Tak lama ibu datang dari lantai 2, membawa map dan kunci mobil. Ibu lancang banget, membuat Widya membelalak marah. Selama 30 tahun hidupnya, Widya gak pernah sekalipun membentak atau berkata pada ibu. Dengan cepat, Widya melayangkan tijunya ke wajah Farhan, membuat tubuh lelaki itu terjungkal ke belakang. Jaga mulut kotormu ya, berani sekali kau membentak ibu, teriak Widya, seraya menendang salah satu barang berharga Farhan. Ini belum seberapa dibandingkan rasa sakit yang ibu rasakan. Ibu menyerahkan map dan kunci mobil kepada Widya. Ini nak, sertifikat rumah dan surat-surat mobil. Ini semua hakmu, karena mereka renovasi rumah dan membeli mobil menggunakan uang penjualan tanah serta uang kiriman kalian selama ini, jelas ibu dengan suara serak. Widya tak menyangka ibu bertindak begitu cepat, mengambil semua surat berharga itu. Dia menatap Farhan dengan dingin. Ku kasih waktu 2 bulan untuk mengembalikan semua uang penjualan tanah dan uang kiriman kami selama 5 tahun, tegasnya. Farhan menelan ludah dengan susah payah. Uang kiriman kami? Tanyanya bingung. Uang kirimanku dan Adi? Itu pun kau tak paham, bentak Widya, membuat Farhan semakin ketakutan. Wulan tak mau kalah. Dasar saudara zalim, pekiknya. Widya menatap Wulan tajam. Ngaca sebelum bicara, balasnya dingin. Semua surat penting dan barang berharga mereka dimasukkan ke dalam tas Widya. Dengan tegas, dia mengajak ibu pulang menggunakan mobil Pajero yang bahkan belum pernah dipakai Farhan. Jangan lupa ya, 2 bulan, ucap Widya sebelum pergi. Ibu kenapa diam aja, ditindas sama mereka? Tanya Widya ketika sampai di rumah ibunya, rumah masa kecil yang penuh kenangan. Dulu, mereka lahir dan dibesarkan di rumah itu dengan penuh kasih sayang. Ibu dan bapak mereka memang bukan orang tua yang berlimpah harta, tapi mereka selalu mengajarkan putra-putrinya kebaikan. Tapi entah kenapa, sikap Farhan mendadak berubah sejak menikah. Bahkan, sebelum Widya berangkat menjadi TKW, Farhan pernah adu mulut dengan bapaknya sendiri. Entah apa masalahnya, yang pasti sejak keributan itu, bapaknya jatuh sakit, terkena stroke, yang membuat setengah badannya gak bisa digerakkan lagi. Widya, kok melamun? Widya terkesiap, lalu menghela nafas pelan.
Enggak Bu, cuma kangen aja sama bapak, lirihnya. Ibu mengusap bahunya, tatapannya berubah sendu, seperti ada rahasia yang tersimpan di matanya. Kepergian bapaknya memang menyimpan tanda tanya. Bahkan belum sempat Widya dan Adi pulang ke Indonesia, bapaknya sudah dikuburkan. Bahkan penyebab kematian bapaknya pun seolah dirahasiakan dari mereka. Kita makan dulu yuk. Sebelum ke tempat Farhan, ibu sempat masak orek tempe sama ikan asin, ucap Ibu Widya mengalihkan pembicaraan. Ibunya mengajak Widya ke dapur, lalu mereka makan lesehan di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Tak ada yang berubah dari rumah itu, tetap kokoh meskipun sudah berdiri puluhan tahun. Bu, rumah ini digadai sama Farhan ya? Tanyanya hati-hati. Wajah ibunya berubah sendu, matanya berkaca-kaca. Maafin ibu ya nak, gak bisa tegas dengan kakakmu sehingga rumah ini tergadaikan. Ibu gak bisa mengelak, jawab beliau lirih. Uangnya untuk apa? Untuk acara ulang tahun Mika, anak kakakmu. Terus mereka juga beli motor baru untuk Mika, jawab Ibu Widya lesu. Tapi mereka sudah menyicil hutangnya kan? Tanya Widya lagi. Emosi Widya naik ke ubun-ubun mendengar penjelasan ibunya. Kurang ajar sekali, demi menuruti keinginan anaknya merayakan ulang tahun sampai harus menggadai rumah ibu, batinnya. Ibu yang menyicil nak, lirih beliau. Tanpa sadar, jemari Widya terkepal meremas nasi yang ada di tangannya. Kurang ajar, sudah digadai, gak mau tanggung jawab. Memang minta dijeburin ke kandang buaya itu, dua si Joli, batinnya lagi. Ya sudah, ibu jangan banyak pikiran. Nanti masalah rumah ini biar Widya sama Adi yang urus, ucap Widya menenangkan. Ibunya mengangguk lalu melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, mereka duduk di pendopo belakang rumah yang dibuat almarhum bapak. Suasana di sini masih sejuk ya Bu. Banyak pohon, kebun, sawah, gak kayak di kota banyak polusi, ucap Widya seraya menghirup udara segar. Ia lirik ibunya yang tampak melamun. Bu, mikirin apa? Tanyanya. Ibunya menggeleng. Enggak, ibu kangen sama Adi. Dulu kalian selalu main di pendopo sampai maghrib. Gak mau masuk rumah kecuali bapak marah. Rupanya beliau bernostalgia tentang masa kecil anaknya. Bagi ibu, kalian itu malaikat hati yang dikirim Tuhan. Bertahun-tahun ibu menanti kehadiran kalian. Tapi begenikah balasan Farhan pada ibu dan bapak? Lirihnya seraya mengusap air mata yang menggenang di pelupuk mata. Hati Widya berdenyut nyeri, membayangkan betapa sakit hati ketika tahu ibunya diperlakukan kasar oleh anak kandungnya sendiri. Jangankan dibentak, mendengar anak berkata A saja sudah membuat hatinya terluka. Saat asik bersantai dengan sang ibu, tiba-tiba terdengar keributan dari depan rumah. Gegas mereka keluar. Widya hafal dengan suara keributan di depan. Sudah pasti dua si Joli itu datang lagi membawa antek-anteknya. Saat mereka keluar, rupanya Wulan datang membawa paman dan bibinya yang terkenal nyinyir dan bermuka tembok. Ada apa ini? Ketus Widya. Hei, perawan tua, kembalikan aset-aset milik keponakanku. Kupenjarakan kau kalau kamu tak mau kembalikan, semprot Bi Ija seraya berkaca pinggang. Widya menaikkan alisnya sebelah. Akan kukembalikan setelah ponakanmu mengembalikan uangku sebesar 1 miliar. Tegasnya membuat mereka melongo. Jangan mengada-ngada kamu Widya. Kamu dan Adi hanya mengirim uang 20 juta. Kok sekarang minta ganti 1 miliar? Ucap Farhan tak terima. Coba dihitung deh, 20 juta dikali 5 tahun. Bahkan dalam sebulan kalian bisa minta uang 3 kali. Dengan alasan ibu butuh uang, ketus Widya. Wulan menyenggol lengan suaminya. Pokoknya aku gak mau tahu. Kembalikan surat-surat tanah dan juga mobilku, bentak Farhan dengan mata mendelik. Mungkin dia pikir Widya takut. Widya lantas menyingsing lengan bajunya. Ayo, maju lawan aku satu-satu, baru ku kembalikan barang kalian, ucapnya seraya memasang kuda-kuda, membuat wajah Farhan beserta keluarga istrinya memucat. Pantas perawan tua, kelakuan kayak preman pasar, cibir Mika,
anak sulung Farhan. Aku perawan tua, apa urusannya dengan kamu? Bocah bau kencur, tapi udah gugurin kandungan 2 kali, sahut Widya membongkar kedua anak kesayangan mereka. Widya mengetahui semuanya dari Adi, karena rupanya Mika pernah berpacaran dengan salah satu sahabat Riko. Bahkan Mika pernah melakukan open BO di salah satu sosial media. Bau kencur udah jadi pelacur. Wajah Mika mendadak pucat, sementara Farhan dan Wulan menatap putrinya tajam. Jangan banyak omong, seru Novi, seraya berjalan mendekat ke arah Widya. Begitu mudah memancing emosi bocah labil itu. Apa? Mau kupatahkan tangan kamu? Bocah gak punya sopan santun, ketus Widya, seraya menoyor keningnya yang glowing bak disiram minyak jelatah. Nova berusaha menampar Widya, tapi dengan cepat ia tangkap lengannya dan ia pelintir ke belakang. Ah, cucuku, pekik Bi Ija melihat cucu ponakannya kesakitan. Ampun gak? Bentak Widya. Nova ternyata menuruni sifat ibunya yang angkuh dan gak mau kalah. Sudah dalam keadaan terdesak pun, dia masih gak mau juga mengaku kalah. Kalau gak mau minta maaf juga, ku bikin patah tangan ini, ucap Widya lagi, membuat Farhan menggelek, berharap Widya melepaskan putri kesayangannya. Sudahlah Nov, minta maaf aja, daripada patah tanganmu dibuat si perawan tua itu, sahut Pak Castro, suami Bi Ija. Semakin mereka menghina Widya, semakin ia kencangkan pula siksaan pada bocah ingusan itu. Nova memaki kesakitan, semakin dia berusaha melepaskan diri, semakin kuat kuncian tangan Widya. Ia lirik ibunya yang menatap cucunya tak tega. Widya pun menghela nafas kasar, lalu dengan kasar ia dorong tubuh Nova hingga membuatnya tersungkur. Sekali lagi kamu berani sama aku, habis kau kucincang, ancam Widya seraya menatapnya tajam. Nova mengangguk ketakutan. Dengan susah payah, dia bangkit dan menghampiri ibunya sembari menangis sok terzalimi. Kembalikan uangku dalam waktu 2 bulan. Jika tidak, rumah yang kalian tempati itu akan kuambil. Oh ya, jangan lupa bayar surat rumah ini. Kalian yang gadakan, kalian juga yang lunasi. Paham kau Farhan? Tegasnya. Wulan mendelik menatap Widya. Gak bisa. Surat rumah ini bukan tanggungan kami lah. Kamu sebagai anaknya kan bisa lunasin, apalagi banyak duitmu itu, ucapnya tak terima. Hei, wanita gak tahu malu. Rumah ini tergadai karena nurutin permintaan anak kesayanganmu. Ya jelaslah kalian berdua yang harus lunasi. Widya berkaca pinggang, menatap mereka tajam. Hilang sudah keanggunannya. Menghadapi mereka harus pakai otot. Kalau pakai perasaan, yang ada semakin ditindas. Wulan menekuk wajahnya. Ya mikirlah kamu, daripada kami dapat uang sebanyak itu, sementara Farhan pun gak kerja, sahutnya. Widya putar bola matanya malas. Itulah, hidup susah tapi berlagak mewah. Wulan tampak tak terima mendengar ucapan Widya, tapi Kak Farhan dan bibinya memberi kode untuk menyudahi perdebatan. Setelah itu mereka pergi tanpa pamit. Sudah persis seperti Jai Langkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Pantaslah, kelakuannya sama dengan demit, titisannya rupanya. Kepala Widya mendadak pening menghadapi Wulan dan Kak Farhan, membuatnya migrain. Sebenarnya Adi akan melunasi hutang rumah itu, tapi Widya melarangnya. Biarlah Kak Farhan yang bertanggung jawab. Jika dibiarkan terus-menerus, keenakan dia. Sudah bikin masalah, gak mau menyelesaikan pula. Hari itu Widya membayar orang untuk mengambil barang-barang di rumah Wulan. Tentu saja perabotan yang dibeli Wulan harganya cukup mahal. Bahkan kitchen setnya kualitasnya cukup bagus, hampir sama dengan milik majikan Widya. Widya menyeringai melihat video kiriman orang suruhannya. Wulan begitu histeris melihat barang-barangnya diangkut. Dia memukul-mukul Kak Farhan yang gak berani melawan. Laki itu memang lembek, dia hanya berani di mulut saja, tapi adu fisik gak pernah berani. Bahkan saat remaja, dia pernah kalah kelahi dengan anak Pak RT yang notabene berumur di bawahnya. Bahkan gigi depannya sampai patah karena ditonjok oleh anak Pak RT. Mas, itu barang-barang kita diangkut semua. Kok kamu diam aja sih? Pekiknya seraya macak rambut, frustasi. Jelas mereka frustasi. Uang sudah gak ada lagi, rekening mereka pun turut dibekukan oleh Widya. Bisa dibilang
Mereka jatuh miskin secara mendadak. Padahal sebelumnya mereka sudah gembar-gembor akan liburan ke Bali. Bahkan dia mengumumkannya di sosmed. Tapi sayang disayang, liburan itu hanya ada dalam mimpi. Kasian. Ting! Kak, Adi sudah lunasin semua hutang di juragan. Nanti siang beliau antarkan surat rumahnya. Kalau bisa, jangan sampai Kak Farhan tahu. Bulan depan juga aku kirim uang buat renovasi rumah ibu ya Kak. Pesan dari Adi mengejutkan Widya. Rupanya diam-diam dia sudah melunasi semuanya. Dasar adik bandel, disuruh jangan dibayarin juga. Widya, perasaan ibu kok gak enak ya? Tanya ibu Widya yang baru saja selesai mandi. Widya mengernyit. Gak enak kenapa? Tanyanya balik. Ibunya menggeleng. Tadi malam ibu mimpi bapakmu marah besar sama Farhan. Lirih beliau seraya duduk di samping Widya. Cuma bunga tidur aja bu, gak usah banyak pikiran ya bu, nanti darah tinggi, ucap Widya seraya menepuk bahu beliau. Tak lama barang-barang dari rumah Wulan datang. Gegas Widya menyuruh orang-orang untuk meletakkannya ke dalam. Sebagian barangnya akan ia jual murah, sebagiannya lagi ia hibahkan ke panti asuhan. Beberapa tetangga ibunya banyak yang berminat. Mereka bahkan ada yang memborong spring bed dan juga kulkas sekaligus, karena dijual 1/4 dari harga aslinya. Ting! Kembali satu pesan masuk ke dalam ponsel Widya yang bertuliskan, Widya, tunggu balasanku. Rupanya ada yang mengancamnya. Namun itu tak lekas membuat Widya merasa takut sama sekali. Ia pun segera membalasnya. Kutunggu sayang, balasnya mengejek. Kita lihat saja nanti apa yang akan dia lakukan. Jika dia main dukun, akan kubalas dengan yang lebih menyakitkan, gumam Widya sembari tersenyum sinis. Surat rumah ibunya yang tergadai di tempat juragan Jamal sudah terlunasi. Sekarang giliran Farhan dan istrinya yang melunasi semua uang yang sudah terpakai. Sebenarnya bukan bermaksud perhitungan pada saudara, namun bagi Widya, jika mereka jujur dan uangnya digunakan untuk kebutuhan yang sangat genting, ia gak masalah. Tapi jika uang yang selama ini ia kirim ternyata untuk berfoya-foya, itu semua gak bisa ditolerir. Mereka harus mendapatkan balasannya. Malam ini ibunya mengundang para tetangga untuk acara selamatan, sekaligus kirim doa untuk bapak. Sepanjang acara, Widya merasa ada yang mengawasi melalui jendela samping rumah. Sesekali ia melihat sekelebat bayangan berlalu lalang lewat di samping rumah, tapi ia abaikan saja. Sepertinya antek-antek Kak Farhan mulai beraksi. Masih ada uang rupanya untuk membayar orang. Kita lihat saja sampai mana mereka akan bertahan melawanku, batin Widya. Tak lama ada seorang ibu-ibu izin untuk menggunakan kamar mandi. Sepertinya beliau orang baru, karena Widya gak pernah melihatnya sebelumnya. Lama tak pulang kampung, mungkin banyak pendatang baru di sana. Ia perhatikan gelagat ibu itu, seperti ada yang gak beres. Beliau memperhatikan sekitar, lalu masuk ke dalam kamar Widya. Dengan cepat, Widya mengikutinya. Saat dia sibuk mau obrak-abrik lemari di dalam kamar, Widya kunci pintu kamar. Udah ketemu belum yang dicari? Tanya Widya santai, seraya melipat tangan di depan dada. Ibu itu terkejut, wajahnya memucat. Maaf mbak, saya cuma disuruh, ucapnya panik. Widya berdecih. Sudah tahu, disuruh orang berbuat jahat kok mau, disuruh minum racun juga mau. Sinisnya seraya mengambil tongkat baseball di samping ia berdiri. Ibu itu semakin gelagapan, ingin teriak mungkin takut dikeroyok, tapi bertahan di kamar itu juga, takut tongkat melayang ke kepalanya. Lagian sudah tua bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, lah ini malah mendekatkan diri ke neraka. Gila, disuruh cari sertifikat rumah kan? Gak ada di sini. Bilangin bosmu, jangan coba-coba bertingkah. Kalau gak mau rumah mewahnya hancur dalam sekejap, ancam Widya. Ibu itu mengangguk. Sama siapa saja kamu disuruh menyusup ke sini? Tanyanya lagi. Sendiri, jujur, bentak Widya, membuatnya menciut. Saya berdua sama Nova dan juga temannya. Mereka sekarang di belakang, jawabnya takut-takut. Ternyata ya dari tadi ngintip-ngintip di jendela Nova dan temannya. Ikut saya, jangan coba-coba kabur ya kamu,
Ketus Widya seraya membuka kamar. Ibu itu mengikutinya ke belakang. Benar saja, ada Nova dan seorang lelaki bertubuh kekar bak preman. Mereka duduk di pendopo yang gelap karena lampunya mati. "Hei!" bentak Widya, membuat mereka terkesiap. Tongkat baseball masih ia pegang untuk jaga-jaga jika preman pasar bawaan Nova itu menyerang. "Masih belum kapok ya dipelintir?" tanya Widya pada Nova yang memasang wajah angkuh. Mungkin dia pikir Widya akan takut dengan preman yang berada di sisinya. "Sudah deh tante, kembalikan sini semua barang-barang orang tuaku sebelum tulang belulang tante dipatahkan si Joy," ucapnya sombong. Tentu saja Widya tergelak mendengarnya. "Hei Joy, dibayar berapa lu mau lawan gue?" sinis Widya. Lelaki bernama Joy itu tampak terkejut melihat Widya. Ada kilat ketakutan di matanya. Preman abal-abal rupanya. Widya tatap wajah Nova yang berusaha memberi kode pada Joy untuk menyerangnya. Tapi lelaki itu terus bergeming menatap Widya ketakutan. "Ayo maju," tantang Widya seraya mengangkat tongkat baseball ke bahu. "Widya, lu gak inget gue? Joy, anak IPS yang pernah lu bikin patah tulang," tanya Joy. Widya menaikkan alis sebelah. "Jordan?" tanya Widya balik. Dia mengangguk. "Ingatlah, preman sekolah yang berani cuma sama yang lemah," sindir Widya. Joy meringis seraya menggaruk tengkuknya salah tingkah. "Gimana? Masih mau lawan gue? Atau mau ku bikin tangan lu patah 2 kali? Tanya Widya. Joy mengangkat kedua tangannya. "Kagak, sakit yang dulu aja belum hilang, mau dipatahin lagi. Duh Nov, biar lu bayar pakai body lu yang seksi juga. Gue gak bakal mau deh, gue cabut," ucapnya seraya lari terbirit-birit. Sementara Nova tampak ketakutan karena gak ada lagi yang bisa membelanya. "Kenapa Nov? Masih mau ngelawan? Atau mau video di hotel bintang tersebar?" ancam Widya. Nova membelalak. Tante punya video itu?" tanyanya gelagapan. "Punyalah, hal kecil bagiku untuk cari tahu tentang kenakalanmu," ejek Widya. Nova menelan ludahnya susah payah. Oke, aku ngalah, tapi bukan berarti tante menang. Lihat saja pembalasan ayah dan ibuku, lebih menyakitkan dari ini," ancamnya seraya berlalu bersama ibu tua yang mengacau di kamar Widya tadi. "Cih, dia pikir aku takut," lirik Widya. Di luar, tetangga-tetangga mulai kembali setelah acara selamatan selesai. Namun, Widya tetap merasa ada yang mengawasi. Perasaannya semakin tajam. Mereka masih belum menyerah. Namun, Widya gak ingin terjebak dalam permainan mereka. Baginya, ini bukan soal kemenangan atau kekalahan, tapi soal mempertahankan harga diri. "Ibu, semuanya baik-baik saja," ucap Widya sambil tersenyum tipis kepada ibunya yang masih duduk di kursi, tampak khawatir. Ibunya hanya mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih terlihat cemas. "Tapi Widya, kenapa mereka terus datang? Tidak ada habisnya," kata ibunya dengan suara rendah, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Widya mendekat, membelai lembut rambut ibunya. "Kita akan baik-baik saja, Bu. Mereka hanya berani mengancam, tapi gak akan berani menang melawan kita. Kita punya yang lebih kuat, kebenaran dan keadilan." Terbesit penyesalan karena terlalu lama merantau di negeri orang. Widya pikir ibunya akan baik-baik saja bersama Kak Farhan dan istrinya. Nyatanya beliau tersiksa lahir batin. Semenjak kematian bapak, Widya dan Adi sangat sulit berkomunikasi dengan ibunya. Ada saja alasan Wulan jika mereka ingin berbicara dengan beliau. 10 tahun merantau menjadi TKW bukan hal yang mudah. Untuk izin pulang menjenguk orang tua pun begitu sulit, meskipun majikannya baik. Saat bapak pergi untuk selamanya pun, mereka tahu ketika almarhum sudah dikuburkan. Ketika Adi meminta foto terakhir beliau pada Wulan, tak pernah diberi dengan berbagai alasan. "Bu, boleh Widya tanya sesuatu?" tanyaku pada ibu yang lagi sibuk merajut. Ibu mengernyit. "Boleh, mau tanya apa? Bapak meninggal karena apa?" tanyaku. Ibu tampak merenung, matanya berkaca-kaca, tersirat luka pada tatapannya. "Karena Farhan." Dugaanku selama ini ternyata benar.
Wulan menuntut untuk menjual tanah bapak karena ingin merenovasi rumahnya. Tapi bapak gak setuju. Farhan mengamuk hingga membuat bapak murka. Ibu mengusap sudut matanya. Aku jadi merasa bersalah karena menanyakan tentang kepergian sang bapak. Sampai akhirnya bapak memberikan tanah bagian milik Farhan, lalu memisahkan untukmu dan Adi. Tapi kakakmu itu begitu serakah. Setelah uang penjualan tanahnya habis, dia ingin menguasai semuanya. Bapak terkena serangan jantung. Ibu diancam untuk gak memberitahu kalian. Jika ibu nekat, maka nyawa kalian jadi taruhannya. Wulan benar-benar dibutakan oleh harta. Semua uang kiriman kalian digunakan untuk foya-foya. Ponsel ibu disita hingga membuat ibu sulit menghubungimu. Dan Adi, jelas ibu lagi. Keterlaluan sekali mereka. Gak Widya, gak Farhan, membuat mereka merasa jagoan dengan mengancam orang tua. Bu, maafin Widya ya. Seharusnya Widya gak kerja jauh, ucap Widya seraya menggenggam jemari beliau yang mulai keriput. Apa Kak Farhan lupa? Tangan ini dulu yang membelai dan menggendongnya. Tangan ini juga yang memberikan suapan pertama saat bayi. Tangan beliau juga yang menuntunnya saat melangkahkan kaki pertama kali di tanah. Tapi kenapa dia begitu tega melukai hati ibu yang gak pernah menghargai balas budi? Nak, ini semua bukan salahmu. Mungkin dengan cara ini Allah memberitahu sifat asli kakak dan iparmu. Kelak, jika ibu sudah tiada, berhati-hatilah dengan mereka, saut beliau seraya mengusap kepala Widya. Cepatlah menikah agar ada yang melindungimu. Jika ibu tiada, kamu perempuan sendirian, gak akan mungkin bisa menghadapi mereka begitu banyak, sambung beliau. Tangis Widya pecah. Ia rebahkan kepalanya di pangkuan ibu. Rasanya gak bisa ia bayangkan jika harus berpisah kembali dengan sang ibu. Hal yang paling menyakitkan baginya harus kehilangan kedua orang tua. Kehilangan bapak sudah membuatnya hilang arah. Jangan sampai kali ini ia kembali kehilangan ibu. Meskipun ia sadar kematian gak akan mungkin bisa dihindari. Hari ini beberapa material bahan bangunan datang. Bahkan beberapa tukang bangunan sudah mulai bekerja untuk merenovasi rumah sang ibu. Widya dan Adi berencana memperluas rumah itu agar kelak saat mereka sudah menikah dan memiliki anak bisa berkumpul di rumah itu bersama ibu. Widya dan ibunya duduk di bawah pohon jambu sembari memperhatikan para tukang bekerja. Widya melihat status Facebook Wulan Suswati. Dia memposting foto makanan mewah dengan caption yang sangat menggelikan. Mau kau ambil semuanya dariku, tak akan membuatku jatuh miskin. Cih, belagu. Kalau beneran diambil sama Tuhan, nanti nangis, gumam Widya setelah membaca postingan itu. Jika mereka tahu rumah ibunya direnovasi, sepertinya mereka akan kepanasan. Widya beralih memantau akun Facebook Nova. Bocah kecil itu memamerkan tidur di hotel bintang 5. Pantes saja Wulan Suswati masih bisa makan mewah. Ternyata hasil dari anaknya menjajakan kue apem. Gumamnya lagi. Ting. Bagus ya, harta saudara diambil. Sekarang rumah ibu direnovasi. Saudara zalim kau. Oh, rupanya sudah ada yang mengadu. Widya perhatikan sekitar, mencari tahu siapa tetangga ibunya yang suka mengadu pada Wulan. Bu, selama aku gak ada, tetangga di sini pada suka bantuin gak? Tanyanya setengah berbisik, takut ada yang nguping. Gak ada sih, kenapa? Tanya beliau. Widya menggeleng, lalu kembali fokus dengan ponselnya. Wulan kembali posting status seolah terzalimi. Tapi ada salah satu komentar temannya yang membuat Widya ingin tertawa. Reni si imut. Mbak Wulan, tolong ya, cicilan panci sama baju segera dibayar. Sudah nunggak 6 bulan ini. Saya mau putar modal lagi. Gaya sosialita hutang di mana-mana, gumam Widya sembari tertawa. Bahkan Widya baru tahu kemarin Kak Farhan dan istrinya punya hutang 20 juta di rentenir. Entah untuk apa uangnya. Gak hanya di satu rentenir, tapi ada 3 rentenir yang mengejar-ngejar mereka untuk menagih hutang. Saat tengah asik bersantai, tiba-tiba saja Kak Farhan datang sendirian
menggunakan motor lamanya. Dia menyalami ibunya, tak seperti biasanya, seolah ada maksud lain di balik tingkahnya. Ibunya nampak biasa saja, meskipun putra sulungnya telah melukai hatinya berulang kali. Tak ada kebencian di mata beliau, sebesar itu rasa cinta beliau pada anak-anaknya. Tapi anaknya yang satu ini aja gak tahu diri. Kak Farhan melirik Widya sinis. "Santai aja ngeliatinnya, gue tonjok rontok gigi lu," ketus Widya dengan mata fokus ke ponsel. Widya melirik dia yang menatap ponselnya tanpa berkedip. Pasti tak menyangka adiknya yang udik itu punya ponsel Apple keruak mata 3. "Biasa aja, gak usah melotot ngeliatin ponsel gue. Ini hasil kerja keras, bukan hasil merotin duit saudara," sindir Widya. Ibu menyenggol lengan Widya, mungkin tak nyaman melihat wajah putranya yang berubah masam. "Loh, Bu, rumahnya direnovasi. Ibu ada uang?" tanya Kak Farhan mengalihkan pembicaraan. Ibu tersenyum tipis. "Ini adik-adikmu yang renovasi. Katanya biar nanti bisa kumpul semua di sini sama anak dan pasangan mereka," jelas ibu. Kak Farhan tersenyum penuh misteri. "Ah, aku tahu otakmu pasti gak jauh-jauh dari uang dan ingin memanfaatkan situasi," batin Widya seolah menebak tingkah kakak sulungnya itu. "Dan yang pasti, lu gak masuk dalam kategori ikut ngumpul ya. Gak nyumbang, gak boleh masuk ke rumah ibu. Apalagi kalau datangnya cuma ada maunya aja," ketus Widya. Kak Farhan menatapnya tajam. "Makin kurang ajar aja kamu," ucapnya gak terima, seraya menunjuk wajah Widya. Dengan kasar, Widya menepis telunjuknya. "Gak usah berlagak jagoan, kalau gak mau jarinya aku patahin," gertak Widya. Kak Farhan mendengkus, lalu masuk ke dalam rumah ibu. Widya biarkan saja, toh dia gak akan menemukan apa yang dia cari, karena sudah kusembunyikan di tempat yang aman. Gak lama dia kembali lagi dengan wajah kusut. "Bu, Farhan boleh pinjam uang?" tanyanya pada ibu. Ibu mengenyit bingung. "Uang dari mana, Han? Ibu gak kerja. Renovasi rumah ini pun dari adik-adikmu," jawab ibu tanpa menatapnya. Widya menatapnya sinis. "Buat bayar hutang ya? Kenapa gak minta sama anakmu? Kan dapat banyak pelanggan dia tadi malam," ucap Widya seraya menunjukkan foto Nova memakai lingerie dipeluk lelaki dari belakang. Kak Farhan tampak terkejut melihat foto anak kesayangannya. "Kaget ya?" ejek Widya. Dia mengepalkan jemarinya. "Itu pasti bukan Nova," ucapnya tak terima kenyataan. "Ya terserah sih, mau percaya atau enggak. Yang penting aku punya bukti, gak cuma omong kosong," saut Widya seraya menunjukkan video panas putrinya. Wajah Kak Farhan tampak merah padam. "Kurang ajar," desisnya. Tak lama ponsel Kak Farhan berdering, sepertinya istrinya yang menelpon. "Hah? Apa? Rumah kita kebakaran?" bekik Kak Farhan dengan wajah panik. Setelah sambungan teleponnya terputus, dia mengacak-acak rambutnya tampak frustasi. "Itulah, segala sesuatu yang dibangun dari uang haram pasti akan hangus akhirnya," sindir Widya seraya mengajak ibu masuk ke dalam rumah. Biar saja dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah cukup selama ini dia merepotkan ibu. Widya yakin sebentar lagi dia akan datang lagi membawa anak istrinya, mengibah mengharap bantuan. Widya pun mencari info tentang kebakaran rumah mewah Kak Farhan. Rupanya karena kelalaian Kak Wulan, asik bermain handphone hingga lupa sedang memasak air di dapur. Tapi Widya heran, kenapa secepat itu api melalap rumah Wulan. Bahkan kandang sapi milik tetangga di belakang rumahnya pun ikut terbakar. Bukannya iba, warga di sana sibuk menghakimi Wulan karena kelalaiannya menyebabkan kerugian yang cukup banyak. Bayangkan saja, 10 ekor sapi milik tetangga hangus terbakar. 1 ekor sapi saja harganya belasan juta dikali 10 sapi. Tentu kerugiannya cukup banyak. Entah bagaimana caranya, Wulan dan Kak Farhan akan menggantinya. Saat ini, mereka mengungsi di rumah Bi Ija. Meskipun Widya yakin bibinya itu setengah hati membantu. Widya ingat sekali, dulu ketika Wulan masih miskin, bibinya selalu menghina. Tapi semenjak rumahnya direnovasi dan gayanya berubah bak sosialita, bibinya baru mau mengakuinya sebagai ponakan. "Gimana kabar kakakmu, Nak?"
Tanya ibu. Sudah dapat tempat mengungsi, Bu. Dia ke rumah Bi Ijah, jawab Widya, seraya meletakkan ponselnya di meja. Ibunya menyandarkan punggungnya di dinding. Matanya menerawang, menatap langit-langit kamar. Dulu, meskipun Farhan nakal, suka mencuri uang ibu, tapi dia gak pernah berani membentak ataupun memerintah ibu. Ibunya menghela nafas sejenak, lalu menatap Widya sekilas. Benar kata orang, pasangan ada yang mempererat tali persaudaraan, ada juga yang malah menghancurkan. Sedari awal Farhan menikahi Wulan, ibu memiliki perasaan gak enak melihat gelagatnya dan keluarganya. Ternyata apa yang ibu dan bapak takutkan dulu terjadi, ucap beliau seraya menitikkan air mata. Ibu Widya menundukkan pandangannya, menatap jemarinya yang saling bertaut. Sakitnya melahirkan gak seberapa, dengan sakitnya dibentak anak. Ibu berusaha berbicara lemah lembut pada kalian, berusaha mengajarkan kalian sopan santun, agar saat dewasa kalian memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Mata Widya memanas mendengar penuturan ibu. Hatinya pasti sangat terluka karena pelakuan Kak Farhan. Terlebih melihat anak-anaknya gak akur, pasti beliau sangat sedih. Ibu Widya menatapnya sendu, seraya meraih jemari Widya. Kelak saat kamu menikah dan punya anak, didiklah anakmu dengan baik, gak hanya di rumah, tapi juga di lingkungannya. Cari sekolah yang baik, yang bisa mendidik anakmu dengan baik. Anak itu ibarat adonan kue, baik buruknya dia mengikuti cetakannya. Setelah menikah, jadilah istri dan ipar yang baik. Jangan sampai tali persaudaraan suamimu dengan saudaranya terpecah hanya karena membelamu. Jadilah istri yang netral dan bijak, tak memihak siapapun ketika ada selisih paham. Jangan menjadi pembawa kayu bakar yang menciptakan kehancuran dalam keluarga maupun rumah tangga. Dada Widya terasa sesak mendengar nasihat ibu. Bu, makasih ya, sudah selalu mengingatkan kebaikan untuk Widya. Banyak nasihat ibu yang selalu Widya ingat selama di perantauan. Jasa-jasa ibu gak akan pernah bisa Widya balas, meskipun seluruh dunia Widya berikan, ucap Widya seraya memeluk beliau. Ia rasakan bahu ibunya bergetar. Kelak, jika ibu tiada, semoga hubungan persaudaraan kalian kembali membaik ya. Bantu kakakmu untuk kembali ke jalan yang benar. Ibu, kok ngomongnya gitu? Ibu harus sehat-sehat. Insya Allah, Widya sama Adi akan berusaha membuat Kak Farhan sadar, ucap Widya dengan suara serak. Ibu melepaskan pelukannya, lalu menatap Widya sendu. Umur gak ada yang tahu, nak. Doakan saja Allah beri ibu kesempatan untuk melihat kalian bahagia. Air mata Widya tak dapat ia bendung, seolah tak sanggup membayangkan malaikat tanpa sayapnya pergi untuk selamanya. Tok tok tok. Ibu mengernyit heran mendengar ketukan keras dari arah pintu di tengah malam seperti ini. Bulu-bulu halus di tengkuk Widya mendadak berdiri. Gegas mereka sama-sama ke depan saat ia intip dari celah gorden. Rupanya Nova dan Kak Farhan datang membawa satu tas besar. Mau ngapain mereka? Numpang. Ibu Widya dengan cepat membuka pintu setelah mengetahui anak dan cucunya yang bertamu. Ada apa malam-malam kesini? Tanya Widya datar. Nova memberengut kesal menatapnya. Sudah tahu kami lagi kena musibah, masih nanya juga kami mau ngapain? Ya jelas mau ngungsi lah, sahutnya tanpa sopan santun, membuat Widya muak ingin mencakar wajahnya. Ibunya menatap Kak Farhan dan Nova bergantian. Katanya kalian tinggal di rumah Bi Ijah, tanya beliau. Kak Farhan menghela nafas pelan. Iya, tapi di sana kamarnya cuma 3. Nova gak mau tidur sama anaknya Bi Ijah, jelas Kak Farhan. Cih, sudah numpang, gak tahu diri pula, sindir Widya. Kak Farhan menggaruk tengkuknya. Boleh ya Bu, Nova tinggal di sini sementara, ucapnya dengan wajah melas. Ibu menatap Widya. Dengan tegas Widya menggeleng. Gak bisa, kamar di sini cuma 2. Aku ogah ya tidur sama anakmu yang gak ada adab itu. Dia juga gak boleh tidur sama ibu, karena aku yakin ujung-ujungnya anakmu akan nyuruh ibu tidur di lantai.
Dengan tegas Widya menolak. Bocah tengil itu yang ada deret tingginya bisa naik jika harus serumah dengannya. "Tolonglah Widya, kali ini saja," rengeknya. "Cih, sudah banyak ya aku nolong kakak. Sekarang gak ada lagi sebelum diganti semua uang-uangku," tegas Widya seraya menarik ibunya masuk ke dalam rumah. Setelah ditutup pintunya, ia tempelkan daun telinga ke pintu, menguping pembicaraan ayah dan anak itu. "Duh ya, mau tidur di mana lagi nih Nova?" Rengek bocah itu manja. Ayah juga bingung, uang gak ada buat cari kontrakan atau kosan. Semuanya sudah habis terbakar. "Uang celenganmu sama adik-adikmu juga sudah terbakar," sahut Kak Farhan. "Kasihan kali nasibmu Kak, baru merasakan hidup bergelimang harta, kini semua harus diambil kembali. Lagian renovasi rumah kok pakai uang hasil zalim sama orang tua dan saudara," gumam Widya di balik pintu. "Apa kita gak keterlaluan Widya?" tanya ibu. Widya menggeleng. "Biar jadi pelajaran untuk mereka Bu," sahutnya. Tak lama terdengar suara motor Kak Farhan. Sepertinya mereka akan pergi. Biarlah, Widya dianggap kejam. Yang ia lakukan saat ini hanya untuk memberikan efek jerah pada mereka. Jika dibiarkan dan selalu dimaklumin, lama-lama nanti jadi tuman. Proses renovasi rumah Ibu Widya berjalan lancar. Para tukangnya juga cekatan. Mata Widya menyipit saat melihat orang pindahan ke rumah kosong tak jauh dari rumah ibunya. Tapi Widya seperti tak asing dengan motor yang terparkir di halaman rumahnya. "Itu motor Kak Farhan," gumamnya. Gak lama, sosok bocah tengil keluar dari rumah itu seraya mengibaskan rambutnya, berjalan dengan centil di depan sopir dan helper yang menurunkan barang-barang ke rumahnya. Sepertinya barang itu baru dibeli, entah itu beli cash atau kredit, Widya gak peduli. Nova sepertinya hendak menghampirinya, namun Widya hanya mengabaikan saja dengan terus memainkan ponselnya sembari menikmati buah jambu. "Hai tetangga baru, kaget ya? Kaget ya lihat barang-barang baru kami? Gak usah kaget, kami gak akan jatuh miskin seperti harapanmu," ucapnya angkuh. Widya melirik wajahnya yang dempul sekilas, lalu kembali asik berselancar di dunia maya. "Rumah renovasi hasil jadi pembantu aja bangga," ucapnya seraya menatap Widya mencemooh. "Ya banggalah, seenggaknya aku kerja keras dengan cara halal, gak perlu capek goyangin laki orang," sindir Widya membuatnya mati kutu. "Bukan Nova namanya jika mau kalah. Bilang aja iri karena gak ada yang mau sama tante," sinisnya. Widya tertawa. "Mohon maaf, saya barang mahal, susah didapat, beda sama barang murah yang bisa disentuh semua orang," ketusnya seraya mengibaskan rambut. Nova mendelik, tak suka ke arah Widya. Lalu ia balas dengan tatapan tajam. "Lain kali, cari kerjaan yang halal. Segala sesuatu yang dicari dengan hal buruk tak akan berkah," ucap Widya seraya meninggalkannya, masuk ke dalam rumah. Bocah gila zaman sekarang begitu bangga ketika banyak yang naksir. Sedangkan Widya zaman dulu begitu malu ketika ada yang suka. Jangankan untuk pacaran, sebatas PDKT saja Widya gak pernah. Bukan gak laku, hanya saja baginya hal seperti itu membuang-buang waktu dan merusak diri. Ia perhatikan di sosial media, anak zaman sekarang diberi perhatian, diberi janji manis dan kata cinta, sudah berani memberikan segalanya, layaknya pasangan suami istri. Apa mereka gak malu ketika melakukannya? Apa gak ingat dengan Tuhan dan orang tuanya? Bahkan di umur Widya yang menginjak kepala 3 saja, jangankan pacaran, pegangan tangan saja gak pernah. Mengerikan anak zaman sekarang terlalu cepat dewasa, gumam Widya sembari terus mengunyah jambu. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.